Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Maestro 2 dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita lanjutkan materi kuliah kita bisnis statistik untuk pertemuan keempat. Nah, untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas salah satu teknik dalam statistika inferensial, yaitu korelasi. Nah, korelasi sendiri nanti akan ada dua pembahasan atau dua pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas dasar-dasar dari korelasi. Nah, pertemuan pekan depan kita akan coba latihan soal. Nah, mari sama-sama kita lihat dulu apa itu yang disebut sebagai korelasi. Nah, korelasi di sini adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan apakah dua variabel memiliki hubungan atau tidak. Nah, kalau masih ingat, pengertian dari variabel di sini adalah sesuatu yang memiliki nilai dan nilainya bisa diukur serta bervariasi. Jadi sesuatu yang memiliki nilai, nilainya bervariasi dan bisa diukur. Nah, kalau ada dua variabel atau lebih, kita akan bisa lihat apakah mereka punya hubungan atau tidak dengan menggunakan teknik korelasi. Nah, kita lihat dulu macam-macam variabel. Yang namanya variabel ini ada dua yang nanti kita akan banyak bahas di teknik korelasi ini. Yang pertama namanya variabel bebas, yaitu variabel yang dapat berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, biasanya kita beri simbol dengan X kecil. Kemudian ada lagi yang namanya variabel terikat, yaitu variabel yang bergantung pada variabel lain sehingga dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, kita beri simbol Y. Jadi di sini ada dua macam variabel yang perlu kita perhatikan. Yang pertama variabel bebas, yaitu variabel yang bisa berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian ada variabel terikat, yaitu variabel yang dia bergantung pada variabel lain, sehingga dia bisa dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, kalau variabel bebas kita beri simbol X, kalau variabel terikat kita beri simbol Y. Nah, kita lihat macam-macam korelasi. Nah, korelasi ini ada yang namanya korelasi positif, yaitu korelasi yang terjadi jika kedua variabel naik atau turun pada saat yang bersamaan. Jadi kalau variabel bebasnya naik, variabel Y juga naik. Variabel terikatnya juga naik. Kalau variabel bebasnya turun, maka variabel terikatnya juga turun. Jadi hubungannya positif. Contohnya misalnya pengalaman berjualan dengan tingkat penjualan tenaga sales. Jadi di sini ada dua variabel nih. Variabel pertama pengalaman berjualan, yang variabel keduanya tingkat penjualan tenaga sales. Nah, kalau semakin berpengalaman tenaga sales, maka semakin tinggi tingkat penjualannya. Nah, jadi kalau pengalaman berjualannya naik, maka tingkat penjualan tenaga salesnya juga naik. Tapi kalau pengalaman jualannya sedikit, maka tingkat penjualan tenaga salesnya juga sedikit. Nah, ini kita sebut sebagai korelasi positif. Jadi kalau yang satu naik, yang lain ikut naik. Kalau yang satu turun, yang lain juga ikut turun. Kemudian yang kedua, korelasi negatif. Nah, ini terjadi kalau salah satu variabel naik atau turun pada saat variabel yang lain turun atau naik, jadi berlawanan. Jadi kalau yang satu naik, yang satu turun. Kalau yang satu turun, yang satu naik. Ya. Contohnya misalnya tingkat kepuasan kerja dengan tingkat pengunduran diri karyawan. Nah, ini ada dua variabel. Yang pertama tingkat kepuasan kerja, yang kedua tingkat pengunduran diri karyawan. Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja, semakin rendah tingkat pengunduran diri karyawan. Jadi kalau tingkat kepuasan kerjanya naik, maka tingkat pengunduran diri karyawannya turun. Tapi kalau tingkat kepuasan kerjanya turun, maka tingkat pengunduran diri karyawan akan naik. Jadi ini korelasinya negatif. Kalau yang satu naik, yang lain turun. Kalau yang satu turun, yang lain naik. Jadi berlawanan. Nah, ini dua macam korelasi. Jadi ada korelasi positif, ada korelasi negatif. Kemudian kita lihat tujuan dari pengukuran atau tujuan kenapa kita
mencari korelasi antara dua variabel atau lebih. Nah, yang pertama kita mau melihat apakah variabel-variabel yang diukur memiliki korelasi atau tidak. Kalau ada korelasinya, korelasi apa nih? Maksudnya korelasi jenis apa yang terjadi pada variabel tersebut? Apa korelasi positif atau korelasi negatif? Kemudian kalau ternyata ada variabel dan kita sudah tahu jenis korelasinya seperti apa, maka berikutnya kita harus lihat seberapa kuat korelasi di antara variabel-variabel tersebut. Artinya apakah memang korelasi itu terjadi atau karena kebetulan aja. Jadi bisa jadi dua variabel atau lebih punya korelasi tapi itu kebetulan aja. Nah, kalau kebetulan berarti untuk kasus yang serupa kita tidak bisa pastikan akan ada korelasi atau tidak. Tapi kalau memang benar-benar ada korelasi dan korelasinya kuat, maka kita bisa pastikan untuk kasus-kasus serupa juga pasti akan ada korelasi. Nah, kemudian kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari korelasi yang terjadi tersebut? Kalau misalnya tadi ada dua korelasi tingkat penjualan tenaga sales dengan pengalaman berjualan. Di perusahaan A, kalau pengalaman berjualannya tinggi, tingkat penjualannya juga tinggi. Dan itu ada korelasinya positif dan kuat. Maka kita bisa tarik kesimpulan berarti di perusahaan yang lain juga seperti itu. Artinya kalau tingkat pengalaman salesnya tinggi, maka tingkat penjualan sales tersebut juga akan tinggi. Nah, untuk melihat apakah ada korelasi atau tidak, ada salah satu cara yang kita bisa gunakan yang namanya diagram pencar atau scatter plot. Nah, ini salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah dua variabel atau lebih punya korelasi atau tidak. Jadi yang disebut sebagai diagram pencar atau scatter plot ini diagram yang berbentuk titik-titik di mana masing-masing titik terdiri dari pasangan nilai X dan Y. Yang mana X adalah nilai variabel bebas dan Y adalah nilai variabel terikat. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh penjualan mobil 6 perusahaan dengan tingkat pendapatannya. Nah, ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, perusahaan E, perusahaan F. Jadi ada 6 perusahaan. Masing-masing perusahaan punya tingkat penjualan mobil dengan tingkat pendapatannya. Nah, kalau dibikin diagram pencarnya akan seperti ini. Ya, ini ada titik-titik gitu ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y gitu ya. X ini berarti variabel bebasnya, kalau yang Y berarti variabel terikatnya. Nah, ini data penjualan mobil atau variabel X dengan nilai penjualan mobil atau variabel Y pada 6 perusahaan yang berbeda. Nah, yang sebelah kanan ini kita bisa lihat diagram pencar dari data ini. Nah, kita bisa lihat apakah ini ada korelasi atau tidak nih antara banyaknya mobil yang terjual dengan tingkat pendapatan penjualan mobil. Nah, kalau titik-titik pada diagram pencar cenderung mengarah ke kanan atas, maka ada indikasi terdapat korelasi positif. Jadi kayak seperti tadi, ya kalau misalnya dia mengarah ke kanan atas, ada indikasi bahwa ada hubungan positif atau ada korelasi positif antara banyaknya mobil yang terjual dengan tingkat pendapatan atau tingkat penjualan mobil. Tapi kalau titik-titik pada diagram pencar cenderung mengarah ke kanan bawah, maka ada indikasi bahwa terjadi korelasi negatif. Artinya kalau yang variabel X-nya naik, variabel terikatnya atau variabel Y-nya turun. Atau bisa jadi kebalikannya, kalau variabel bebasnya turun, variabel terikatnya naik. Jadi kita lihat diagram pencarnya ini cenderung mengarah kemana. Kalau di ke kanan atas berarti korelasinya positif. Kalau dia ke kanan bawah berarti korelasinya negatif. Tapi kalau misalnya tidak ada polanya, tidak berpola, artinya titik-titik pada diagram pencarnya mencar gitu ya, tidak beraturan, nggak jelas arahnya ke kanan atas atau ke kanan bawah, maka kita bisa katakan bahwa bisa jadi tidak ada korelasi gitu ya.
Jadi kalau ke kanan atas korelasinya positif, ke kanan bawah korelasinya negatif. Kalau nggak ada pola, berarti kemungkinan besar dia tidak punya korelasi. Nah, ini beberapa contoh diagram pencar. Ini mengarah ke kanan atas, berarti ada indikasi korelasinya positif. Kalau yang ini mengarah ke kanan bawah, ada indikasi bahwa ini korelasinya negatif. Kalau ini tidak ada polanya nih, kita nggak jelas nih, nggak bisa lihat. Dia ke kanan atas atau ke kanan bawah. Jadi indikasinya kayaknya nggak ada korelasi gitu ya. Nah, kemudian kita lihat koefisien korelasi. Nah, ini apalagi nih koefisien korelasi. Kalau variabel-variabel yang diukur menunjukkan adanya korelasi, maka kita perlu ketahui seberapa kuat korelasi yang terbentuk. Jangan-jangan korelasi tersebut terjadi karena kebetulan aja gitu ya. Kalau kebetulan aja berarti kita tidak bisa tarik kesimpulan gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar ada korelasi dan korelasinya kuat, nah ini kita bisa ambil kesimpulan. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa korelasinya kuat atau tidak? Nah, ini ada koefisien korelasi, ini adalah angka yang menunjukkan kekuatan dari sebuah korelasi. Jadi koefisien korelasi yang umum digunakan dalam statistika ini adalah koefisien korelasi product moment person atau korelasi person. Nah, simbol koefisien korelasi person ini adalah rho. Rho ini huruf R kecil gitu ya untuk sampel, atau rho untuk huruf menyerupai huruf P ya untuk populasi. Jadi kalau yang kita ukur ini adalah sampel, maka simbol rho-nya R kecil, tapi kalau populasi simbol rho-nya rho yang besar gitu ya, yang mirip huruf P. Nah, jadi koefisien korelasi ini adalah angka yang menunjukkan seberapa kuat seberapa kuat korelasi yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Nah, yang namanya koefisien ini nilainya pasti di antara -1 atau sampai 1 gitu ya. Tidak mungkin lebih kecil dari -1, tidak mungkin juga lebih besar dari 1. Pasti di antara keduanya, antara -1 sampai 1. Nah, semakin kuat korelasi positif, maka nilai koefisien korelasinya semakin mendekati 1. Tapi kalau semakin kuat korelasi negatif, maka nilai koefisien korelasinya akan semakin mendekati -1. Jadi nanti kita lihat angka koefisiennya apakah dia mendekati 1 atau mendekati -1. Kalau dia mendekati 1 berarti korelasi positifnya kuat banget. Kalau dia mendekati -1 berarti korelasi negatifnya juga kuat banget. Terus kalau misalnya nilai koefisiennya di sekitar 0 gitu ya, mendekati 0, nah berarti dia semakin tidak berkorelasi. Ya, jadi kita bisa lihat nanti seberapa besar nilai koefisien korelasinya. Kalau dia mendekati 1 berarti dia semakin kuat korelasi positifnya. Kalau dia mendekati -1 berarti dia semakin kuat korelasi negatifnya. Kalau dia berada di antara 0 berarti tidak ada korelasi atau korelasinya sangat lemah. Nah, apa hubungannya koefisien korelasi dengan diagram pencar? Jadi diagram pencar salah satu alat yang bisa digunakan untuk melihat apakah ada indikasi korelasi atau tidak. Sementara koefisien korelasi ini angka yang menunjukkan seberapa kuat korelasi yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Nah, ini apa nih hubungannya? Jadi kalau semakin rapat titik-titik pada diagram pencar, maka nilai koefisien korelasi akan semakin menjauhi 0. Artinya variabel-variabel semakin berkorelasi. Jadi kalau semakin rapat tuh diagram pencarnya, titik-titik yang pada diagram pencar berarti variabel-variabel tersebut semakin berkorelasi. Tapi kalau titik-titiknya semakin renggang, maka nilai koefisien korelasi dia akan semakin mendekati 0. Artinya variabel-variabel tersebut semakin tidak berkorelasi. Jadi kita lihat titik-titiknya itu rapat atau renggang. Kalau rapat berarti dia semakin berkorelasi. Baik itu berkorelasi positif atau korelasi negatif. Tapi kalau titik-titiknya semakin renggang, berarti dia korelasinya semakin lemah.
Nah, itu ya kita bisa lihat nih. Jadi kalau korelasinya kalau angka koefisiennya di sekitar 1, ya mendekati 1, berarti dia semakin kuat korelasi positifnya. Kalau dia di sekitar -1 koefisien korelasinya, berarti dia semakin kuat korelasi negatifnya. Tapi kalau di sekitar 0, berarti tidak ada korelasi. Nah, apa nih syarat perhitungan koefisien korelasi? Jadi untuk mencari nilai koefisien korelasi ini ada syaratnya. Yang pertama, sampel harus diambil secara acak atau random. Kemudian variabel-variabel yang diukur harus pada tingkat pengukuran variabel interval atau rasio. Nah, ini juga pernah kita bahas waktu pertemuan pertama. Jadi skala pengukuran kan ada 4. Yang pertama nominal, kemudian ada ordinal, kemudian yang ketiga interval, yang keempat rasio. Nah, ini syaratnya harus variabel-variabel tersebut variabel-variabel yang ada pada skala pengukuran interval atau rasio. Nggak boleh nominal, nggak boleh ordinal. Harus interval atau rasio. Variabel-variabel harus terdistribusi secara normal. Nah, ini pernah kita bahas pada waktu pertemuan kedua tentang distribusi normal. Nah, ini adalah rumus untuk mencari nilai koefisien atau rho gitu ya. Ini rumusnya agak ribet ini, tapi gampang sebenarnya. Nanti kita lihat bagaimana cara menghitung koefisien korelasi. Jadi rumusnya adalah N dikali sigma XY. N itu adalah banyaknya data. Sigma itu adalah total dari perkalian antara X dan Y, variabel bebas dan variabel terikat. Dikurangi sigma X dikali sigma Y. Kemudian dibagi akar kuadrat N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, ini beda nih ya, jadi jangan sampai kebalik ya. N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan ya, beda tuh. Sigma X kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan beda. Kemudian dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan ya. Nah, ini rumusnya nih. N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar kuadrat N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Nah, ini rumusnya agak susah, tapi nanti kita bisa lihat caranya. Cara menghitungnya nggak terlalu susah gitu ya. Nah, ini ada contoh kasus ya. Jadi bagaimana kita bisa mencari nilai koefisien korelasi. Di sini ada data penjualan mobil 6 perusahaan yang berbeda ya. Jadi ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, perusahaan E, perusahaan F. Jadi ada 6 perusahaan. Semuanya jualan mobil. Tapi mobil yang terjual jumlahnya beda-beda. Perusahaan A, mobil yang terjual 63 ribu gitu ya. Ini satuannya puluhan ribu. Pendapatannya 7 miliar. Perusahaan B ya 29. Kemudian pendapatannya 3,9 miliar. Perusahaan C sekian 20,8, pendapatannya 2,1 miliar ya. Perusahaan D 19,1, pendapatannya 2,8 miliar ya, dan seterusnya. Jadi ini ada 6 perusahaan mobil, ini jualan mobilnya masing-masing perusahaan. Nah, ini pendapatan dari hasil penjualan mobil. Kita diminta untuk menghitung koefisien korelasi persen dari 2 variabel berikut. Nah, gimana cara untuk menghitung koefisien korelasi persen dari data ini? Nah, langkah pertama siapkan dulu tabel. Ini ada tabel jumlahnya 6 kolom ya, 1 2 3 4 5 6. Kolom pertama ini nama perusahaan mobilnya gitu ya, A B C D E F gitu ya. Kemudian kolom yang kedua ini variabel bebasnya. Nah, kalau tadi ada variabel bebas, ada variabel terikat. Variabel bebas itu variabel yang bisa berdiri sendiri. Di sini yang jadi variabel bebas adalah banyaknya mobil yang terjual, jumlah mobil yang terjual. Sementara variabel terikatnya adalah
pendapatan dari jualan mobil. Kenapa pendapatan jadi variabel terikat? Karena kalau nggak ada mobil yang terjual, ya pendapatannya jadi tidak ada gitu ya. Nah, jadi yang menjadi variabel bebas adalah mobil yang terjual, yang menjadi variabel terikatnya adalah pendapatan dari penjualan mobil gitu. Nah, ini kolom ketiga variabel terikatnya Y ya. Ini 7, 3,9, 2,1, 2,8, 1,4, 1,5. Ya, kemudian tabel yang keempat ini X dikali Y. Jadi nanti kita akan hitung ya masing-masing perkalian antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Kemudian kolom kelima nih X kuadrat. Jadi nanti kita hitung variabel X masing-masing perusahaan mobil ini kalau dikuadratkan nilainya berapa gitu ya. Kemudian yang keenam ini Y kuadrat. Nah, di sini nanti kita akan hitung hasil kuadrat dari masing-masing variabel terikat. Ya, di sini ada 7 baris ya. Baris pertama ini data perusahaan A, baris keduanya perusahaan B dan seterusnya. Nah, paling bawah ini ada baris sigma. Sigma ini total. Nanti kita akan total. Masing-masing kolom nanti kita akan total. Ya, jadi langkah pertama siapkan dulu tabelnya seperti ini. Ya, kita hanya butuh 6 tabel ya. Tabel X, kolom X, maksudnya 6 kolom gitu ya. Kolom banyaknya data gitu ya. Kemudian kolom variabel bebas, kolom variabel terikat, kemudian kolom XY, kolom X kuadrat, dan kolom Y kuadrat. Jangan lupa di bawahnya, paling bawah ini ada baris sigma nanti untuk menghitung total dari masing-masing kolom. Nah, kemudian tugas kita yang kedua adalah melengkapi tabel dengan nilai yang sesuai. Nah, misalnya begini. Tadi sudah ada datanya, variabel X masing-masing 63, 29, 20,8. Ya, variabel Y 7, 3,9, 2,1 dan seterusnya. Nah, XY ini perkalian antara variabel X dengan variabel Y. Misalnya 63 dikali 7 441. 29 dikali 3,9 113,10. 20,8 dikali 2,1 hasilnya 43,68 dan seterusnya. Nah, yang ini X kuadrat. Jadi nilai di sini kita kuadratkan. 63 dikali 63 hasilnya 3936. 29 dikali 29 hasilnya 841. 20,8 kali 20,8 hasilnya 432,64. Dan seterusnya, nanti kita hitung masing-masing yang lain. Kemudian kolom terakhir ini kolom Y kuadrat. Nah, ini hasil dari kuadrat variabel bebas masing-masing perusahaan. Misalnya di sini 7 dikali 7 49. 3,9 dikali 3,9 15,21. 2,1 dikali 2,1 2,41 dan seterusnya. Ini nanti semua kita hitung. Nah, kalau sudah dihitung semua masing-masing masing-masing perusahaan, paling bawah ini kita total ya. 63 ditambah 29 tambah 20,8 dan seterusnya hasilnya 153,8. 7 tambah 3,9 tambah 2,1 dan seterusnya hasilnya 18,7. Ini juga gitu, kita jumlahkan hasilnya sekian, ini kita jumlahkan hasilnya sekian. Yang ini kita jumlahkan hasilnya sekian. Sehingga kita punya data sigma X 153,8, sigma Y 18,7, sigma XY 682,77, sigma X kuadrat 5859,26, sigma Y kuadrat 80,67. Nah, kalau kita sudah lengkapi tabel ini, maka langkah berikutnya adalah masukkan nilai ke dalam rumus. Nah, tadi rumus koefisien korelasi persen N, di mana N ini adalah banyaknya data. Tadi ada 6 gitu ya, 6 perusahaan. Dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Dibagi akar kuadrat N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Dikalikan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Nah, kalau angka-angka ini kemudian kita masukkan ke dalam rumus, ya, maka nanti akan seperti ini gitu ya. Jadi 6
dikali 682,77 dikurangi 153,8 kali 18,7, kemudian dibagi 6 dikali 5.859,26 dikurangi 153,8 kuadrat, kemudian dikali 6 dikali 80,67 dikurangi 18,7 kuadrat. Nah, nanti kalau misalnya hitungannya benar, maka hasilnya adalah, nah ini langsung ke hasil akhirnya yaitu 0,982. Ini nanti tinggal ngitung pakai kalkulator aja gitu ya. Atau kalau mau lebih mudah pakai Excel bisa lebih cepat. Jadi hasil akhirnya koefisien korelasinya adalah 0,982. Nah, langkah berikutnya kita ambil kesimpulan nih. Jadi kalau kita lihat ini ternyata koefisien korelasinya adalah positif. Artinya ada korelasi positif antara jumlah penjualan mobil dengan besarnya pendapatan. Jadi semakin banyak mobil yang dijual, semakin besar pendapatannya. Semakin sedikit mobil yang dijual, maka semakin kecil pendapatannya. Kemudian koefisien korelasi bernilai 0,982. Nah, ini nilai ini hampir mencapai nilai 1 atau mendekati 1. Artinya korelasi tersebut dapat dikatakan sangat kuat. Jadi kalau misalnya kita jualan mobil, supaya kita dapat duit banyak, ya harus banyak mobil yang dijual. Kalau mobil yang dijual sedikit, ya uangnya jadi sedikit, gitu ya. Nah, kira-kira demikian pembahasan pertama kita tentang korelasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.